Ya. Ya, selamat Bu calon guru penggerak Indonesia yang luar biasa. Selamat siang, bertemu. Bu. Ya, baik. Bapak dan Ibu semuanya sehat-sehat semuanya. Sehat, Bu. Semangat ya Bapak Ibu. Masih semangat ya untuk Semangat, mengikuti Bu. Luar biasa. luar biasa. Di NTP Luar Lombok ini. biasa saya beri apresiasi, saya acungi jempol. Hebat semuanya Bapak Ibu. Kita bertemu kembali Bapak Ibu siang hari ini ruang virtual. Kita akan masuk ruang kolaborasi untuk modul 1.2. Mari kita doa dulu ya sebelum kita pertemuan kita sudah dilancarkan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai, ingin tahu nanti langsung mungkin raise hand. Bapak Ibu di ruang kolaborasi yang pertama kita mendiskusikan mengenai modul 1.2 ini ya tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, saya boleh tahu ya dari Ibu silakan masing-masing Bapak Ibu menyampaikan satu saja nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini sebagai seorang guru dan lebih-lebih sebagai calon guru penggerak. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan. Kita memulai. Oh, Bu Rahayu. Ya. Berkolaborasi, Bu. Baik, luar biasa. Berikutnya, Pak Subandi menulis di chat, baik. Mandiri, ya, berkolaborasi mandiri. Pak Ratno mungkin? Ya, silakan. Masih di mute, Pak. Masih di Berkolaborasi. Kolaborasi mandiri. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tadi ya recall kembali kemarin di pertemuan sebelumnya di sesi 1 di ruang kolaborasi, sesi diskusi itu tadi sudah menyampaikan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, sekarang kita akan diskusi. Izinkan saya untuk Bapak Ibu. Baik. Apakah Bapak Ibu di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Tadi mungkin agak ya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kita nanti akan mempresentasikan di dalam kelompok mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang disampaikan itu adalah apa Bapak Ibu diskusikan di pertemuan sebelumnya. Nah, modul kita modul 1.2 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini ada Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat ini gitu ya. Kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para secara kolaboratif. Nah, tadi sudah disebutkan ya Bu Rahayu nilai apa yang nilai positif bagi guru adalah kolaboratif. Tadi Bu Rahayu juga sudah menyampaikan. Baik. Nah, selanjutnya ini ada kita ya Bapak Ibu untuk di siang hari ini. Jadi pembukaan tadi kita sudah lalui dengan doa sedikit pemanasan tadi. Kemudian nanti kita akan merefleksikan pembelajaran di modul ini. Kemudian aktivitas sesi kedua ini adalah presentasi. Kemudian nanti kita akan review dan tutup. Nah,
agihan waktunya ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, nanti untuk presentasi kelompok itu ada sekitar tadi kita ada 4 kelompok ya, yang lalu kita sudah bagi kelompok. Kemudian refleksi akan membuat refleksi apresiasi peran staff. Nah, nanti di dalam refleksi kita akan mengapresiasi satu rekan kita di dalam kelas ini. Ya, nanti akan kita tutup dan kita akhiri dengan foto bersama. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu ya Bapak ini bisa dilihat kesepakatan. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan mengenai kesepakatan kita dari yang disampaikan? Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Baik. Nah, kita akan masuk kepada presentasi. Nah, di sesi presentasi ini sebelumnya saya ya tentang peran di dalam kelompok. Nah, nanti yang pada pertemuan sebelumnya sampaikan ya mengenai pembagian Bapak Ibu. Jadi nanti presenter yang berperan mempresentasi kelompok itu. Kemudian ada yang berperan memberi tanggapan. Ada penanya, penjawab, dan notulen. Notulis perannya sebagai notulis yang menyaksikan, ya, mencatat positif dari proses diskusi dan presentasi. Baik, kemudian ini nanti presentasi kita total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah karena kita waktunya itu tadi 60, jadi ini 20 menit saja ya Bapak Ibu, 20 menit. Nah, ini 10 menit nanti untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, dan 3 menit untuk. Nah, baik, apakah mulai nanti ketika kelompok 1 itu presentasi, nanti yang memberikan tanggapan itu kelompok 2, sedangkan 2 itu kelompok 3 yang memberi tanggapan, dan seterusnya sampai kelompok 4. Nanti ketika kelompok 4 yang memberi tanggapan itu adalah 1, jadi berputar kembali. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, siap Bu. Oke, baiklah. Silakan nanti masing-masing kelompok melakukan presentasi karyanya dibuat karena sudah dan diinformasikan di pertemuan sebelumnya. Itu poster, PowerPoint atau video yang kelompok hasilkan. Kemudian kelompok lain nanti memberikan dibagi tadi ya kelompok-kelompok yang harus balik. Nah, kemudian hasil umpan balik yang diberi presentasi nanti dicatat oleh kelompok yang presentasi, masukan-masukan umpan baliknya untuk memperbaiki karyanya. Ya. Nah, yang sudah direvisi berdasarkan masukan dan umpan balik silakan diunggah di LMU masing-masing. Ya, baik. Kita memulai dengan asli. Nah, dimulai dari kelompok 1 dulu. Saya akan stop. Silakan kelompok 1 ini kelompoknya Pak Bandi ya kemarin ya untuk presentasi ya. Siap. Ya, baik silakan kelompok 1 untuk ya, izin share screen ya. Baik. Anda bisa share screen ini Bu. Oh,
Sebentar ya Pak ya. Dari Ibu sih yang screen coba biar saya baca gitu. Oh gitu ya, Ya. silakan. Pak, tidak apa-apa. Ini bisa share ya. Nah, itu yang share screen ya, saya baca. Oh, Yang presentasi 1-2 tadi. Kalau mungkin karena kita host merekam nggak bisa share screen ya. Itu dia. oh baik-baik Pak. Ya, untuk bentar. Kak, sudah terlihat ya. Bentar ya. Sudah terlihat ya Pak ya. Yang di presentasi 1-2 nih Bu. Jangan yang ruang Ya. 1-2. Bapak CGP, silakan. Belum kelihatan Bu. Belum kelihatan. Mungkin disampaikan aja ya Pak, disampaikan aja Oh Bapak. iya. Baiklah. Ya. Sampaikan saja mengenai hasil ini. Mungkin kendala jaringan juga kah Bapak ya? Bapak di Bentar Bu. Nah, saya bawah. Tadi bisa ya, ya. screen ya. Ya, saya baca Bu ya. Nah, jadi nilai-nilai dan Oke, peran oke. guru penggerak dan hal-hal yang dilakukannya untuk menguatkannya. Jadi pertama adalah peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, melakukan kolaborasi antar guru, menjadi coach terhadap guru lain, dan kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, di sini pertama menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi pada anak, umpan balik yang berkelanjutan, media dan metode yang sesuai karakter anak, asesmen kelas kondusif. Kemudian komunitas praktisi, yaitu ikut dalam KKG, NGMP, mitra pendidikan, dewan pendidikan, puskesmas pramuka, kemudian bekerja sama dengan majelis budaya. Kemudian coach bagi guru lain, yaitu dalam kegiatan IHT, bimbingan, evaluasi. Kemudian kolaborasi antar guru, penilaian teman sejawat, tim pengembang kurikulum, program parenting, berdiskusi. Kepemimpinan murid, yaitu KBM yang efektif dan interaktif, media pembelajaran yang inovatif, bermitra dengan pihak terkait, mengembangkan bakat anak, memberikan reward, lomba antar kelas. Kemudian di sini kami sampaikan juga nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Mandiri meliputi profesionalisme, akademis, sosial, dan pelatihan online. Kemudian reflektif, yaitu aktif berkomunikasi, berbagi pengalaman, evaluasi diri, menerima feedback. Kolaboratif, yaitu authoritative parenting, program diskusi, bekerja sama dengan mitra pendidikan, menjalin komunikasi dengan wali murid, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Inovatif, yaitu membuat atau memodifikasi media, mengintegrasikan budaya lokal, kombinasi pembelajaran formal dan informal, pembelajaran kontekstual, pembelajaran talk show. Kemudian berpihak pada murid, pembelajaran sesuai karakter anak, mengarahkan anak sesuai bakat dan minatnya, metode pembelajaran berpusat pada anak, remedial dan pengayaan. Nah, jadi itulah
hasil diskusi kami yang kita presentasikan pada hari ini. Mungkin dari kelompok lain ingin menyampaikan masukan, saran, atau mungkin pertanyaan, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kendala ya, sehingga tidak sampaikan atau share. Bapak di mana, Pak? Di Sumbawa, Bu. Oh, di Sumbawa. Mungkin kendala jaringan juga mungkin ya? Iya, mungkin kendala jaringan juga. Ya, baik. Paling tidak kita mendengarkan apa yang di kelompok Pak Subandi, peran dan nilai-nilai guru penggerak. Nah, kelompok 2, tadi kan kita sudah sepakati ya, ketika kelompok 2 memberikan tanggapan. Kelompok 2 ini kelompoknya Pak Ratno ya? Siap, Pak Bu. Ratno. Siap, Bu. Ya, baik Pak, silakan. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang tadi, kelompok Pak Subandi dan rekan-rekannya luar biasa. Jadi saya menangkap bahwa 5 nilai guru penggerak tadi, yang pertama adalah melakukan kolaboratif, kemudian ada inovatif, kemudian mandiri, reflektif, dan berpihak pada murid. Jadi bagaimana si guru ini melakukan perannya ya untuk berkolaborasi, kemudian menggerakkan orang lain ya, menggerakkan rekan-rekan teman sejawat di sana, kemudian jadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas ya. Kemudian menyusun RPP yang dibuat itu bagaimana berpihak pada murid. Jadi memperhatikan RPP yang berdiferensiasi itu. Kemudian bisa mengembangkan diri juga melalui MGMP gitu. Jadi seorang guru itu ternyata dituntut untuk melakukan hal-hal yang seperti yang saya sebut 5 nilai guru penggerak tadi itu. Ya, seperti itu Ibu Fasil. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa masukan dan umpan balik untuk kelompok itu, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Nah, seterusnya kelompok berikutnya selesai presentasi kita. Nah, izinkan saya untuk screen. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita lalui 4 kelompok, masing-masing presentasikan dari diskusi masing kelompok, kita sudah berbagi melalui presentasi. Nah, mari kita sekarang merefleksikan kita di dalam ruang kolaborasi ini. Nah, baik, kita akan merefleksikan dengan 3 pertanyaan panduan ini, Bu. Nah, dari hasil presentasi kita tadi, nah silahkan Bapak Ibu masing-masing gitu ya, menuliskan refleksi kegiatan sesi ini. Yang pertama, apa rekan di dalam di ruang kolaborasi ini ya Bapak Ibu, ini satu nilai yang itu perlu kembangkan. Jadi teman tadi itu menginspirasi kita untuk kita mengembangkan gitu ya. Oh, saya misalnya Bu Rahayu itu memiliki, ternyata di saya kurang berkembang, saya belajar dari Bu Rahayu. Nah, nilai apa itu? Kemudian yang kedua, mengapa nilai itu penting untuk Bapak Ibu dan proses kolaborasi di dalam kelompok. Jadi kenapa nilai atau mengapa nilai itu penting untuk Bapak Ibu dan untuk proses kolaborasi kelompok. Kemudian yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih. Jadi kita harus selalu berterima kasih kepada rekan-rekan yang menginspirasi kita. Wah, setiap orang adalah guru. Adik, setiap orang adalah guru. Jadi bisa kita jadi tempat belajar kita, dan setiap ruang adalah
sekolah. Itu kata KHD ya. Saya mengingat itu untuk diri sendiri gitu ya, supaya kita tidak berhenti belajar. Nah, setiap orang adalah guru dan adalah sekolah. Nah, sama dengan ini kita juga belajar dari teman-teman kita dan kita juga berikan untuk teman-teman kita. Nah, jangan lupa nanti ini dimasukkan ke dalam sesi diskusi ya di ruang itu ada sesi, silakan dimasukkan ke sana dan Bapak Ibu saling mengapresiasi teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung kita. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu untuk belajar LMS, tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan unggah di LMS, dan kemudian setelah sesi ruang kolaborasi ini kita akan memasuki demonstrasi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dibuka itu di dalam LMS masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita selesai pada pertemuan kita di siang hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita bersyukur, kita ucapkan syukur pada proses belajar kita boleh berjalan dengan lancar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, Bapak Ibu, kita akan mengadakan foto bersama dulu ya. Nah, berikan senyum ya, kita bersyukur boleh memiliki keluarga dan teman-teman di dalam ruang kita. Senyum yang paling manis, saya akan mengabadikan ini untuk bersama. Silakan semua diaktifkan. Ya, baik. Ya, selesai. Baik, kita akhiri pertemuan dan perjumpaan kita pada siang hari ini dan tetap semangat untuk perubahan di Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam semangat. Selamat siang. Ya.